Terlalu posesif. Ada yang ingin kami bicarakan tentang pernikahan kedua putrimu, Raditya. Aku sudah ada calon untuk salah satu dari mereka. Apa? Radit diam sejenak, tak tahu apa yang harus dikatakan kepada ibu dan ayahnya. Sulit untuknya berpikir sekarang. Raditya, bisa kita bicara di ruang kerjamu? Radit hanya mengangguk dan kemudian mendekat kepada ayah dan ibunya, mencium tangannya, lalu naik lagi ke atas dengan membiarkan mereka berdua jalan lebih dulu. Mana istrimu, Raditya? Tanya Rianti. Danada sedang membersihkan diri, ibu. Aku akan mengirimkan pesan padanya untuk masuk ke ruang kerjaku nanti. Jawab Radit penuh hormat. Kelek. Riri, apa kabarmu? Kenapa sudah lama tidak main ke tempat Eyang? Seru Rianti begitu bahagia melihat cucunya. Kami berdua sudah kangen sekali dengan kau dan kakakmu Riri. Kali ini Bambang menyeletuk. Iya Eyang. Aku akan main nanti bareng sama papa. Jawab Riri sambil memeluk kedua orang kesayangannya. Riri, sebaiknya kau segera pergi ke ruang makan dan makan lebih dahulu. Kau belum makan sama sekali dari tadi malam. Perintah Radit mencegah Riri bicara macam-macam kepada kedua orang tuanya, dan Riri pun mengangguk pamitan kepada eyangnya, lalu turun menyusuri tangga menuju ruang makan. Sedangkan Radit mengikuti kedua orang tuanya menuju ke ruang kerjanya. Riri tahu, obrolan orang tua pasti akan lama, sehingga dirinya disuruh makan lebih dulu. Sepertinya, apa yang ingin dibicarakan oleh Eyang dengan Papa sangat serius. Gumam Riri dalam hatinya. Ter. Handphone di tangan Riri sudah bergetar. Riri langsung mengangkat ketika melihat nomor yang menelponnya. Riri. Selamat siang. Apa ada yang bisa saya bantu? MMX Entertainment Group. Selamat siang Mbak Riri. Kami ingin menginformasikan kepada Mbak Riri bahwa kami sangat tertarik dengan komik kedua Anda. Dan kami ingin menandatangani kontrak satu lagi untuk komik Mbak. Apa Mbak bisa datang ke kantor siang ini? Riri. Iya. Tentu saja nanti siang aku akan datang ke sana. MMX Entertainment Group. Baik kalau begitu. Nanti kami tunggu di ruangan yang sama ya Mbak Riri, setelah jam makan siang. Riri. Iya, terima kasih. Klik. Panggilan telepon pun terputus. Aku dapat 2 kontrak. Untung dua-duanya aku masukin kemarin. Seneng banget hasil kerja keras aku ternyata bisa ada hasilnya. Tapi aku kesana sama siapa ya? Aku gak mungkin kesana sendirian kan? Dan aku juga gak mungkin minta papa temenin aku kesana kan? Lalu aku kesana sama siapa dong? Riri baru sadar bahwa dia sekarang mendapatkan masalah baru. Tidak ada teman untuk pergi ke tempat menandatangani kontrak. Riri tidak mungkin meminta papanya mengantar, dan Riri tidak mungkin menemaninya. Riri yang bingung akhirnya segera menghubungi Rasya untuk meminta bantuannya. Rasya, ada apa kau menelponku? Riri. Rasya, bisakah kau tolong aku? Aku akan menandatangani kontrak baru hari ini untuk komik keduaku. Apa bisa kau menemaniku ke sana? Rasya. Aku sekarang ada kunjungan temu dokter. Kau pergilah bersama Juna. Aku akan menyuruhnya untuk menjemputmu. Riri. Jangan suruh Juna ke sini. Aku akan ke rumah sakit saja dan nanti ketemuan di rumah sakit saja. Di rumah ada Eyang Rianti dan Eyang Bambang. Kau tahu kan artinya apa? Rasya. Ya sudah, kau datanglah ke rumah sakit. Nanti kau tunggu saja di lobi. Aku akan suruh Juna untuk menunggumu di lobi. Riri. Baiklah, kalau begitu aku kesana sekarang. Rasya. Kau naik apa ke rumah sakit? Riri.
Aku akan minta antar sopir sekarang juga supaya aku bisa cepat kabur. Mumpung Eyang lagi ngobrol sama papa. Kebayangkan kalau nanti mereka udah selesai, pasti aku akan dimintain tolong menemani mereka. Bisa-bisa sampai malam aku tidak bisa pulang dan harus menginap di rumah besar. Bisik Riri pelan. Rasya, ya sudah, kalau begitu cepatlah ke sini. Klik. Telepon dimatikan oleh Rasya dan langsung dimasukkan ke dalam saku celananya. Juna, apa kau dengar apa yang tadi aku katakan? Tanya Rasya pada Juna yang duduk di kursi depan mobilnya. Saya dengar Tuan Muda. Kalau begitu, aku tidak perlu menjelaskan apa-apa lagi padamu. Rasya memasukkan kembali handphonenya ke dalam saku celananya. Memang tadi Rasya meloudspeaker teleponnya dengan tujuan supaya Lucky juga bisa mendengarnya. Dan tentu saja, Juna ada di kursi depan pasti mendengarnya. Karena mereka sekarang sedang ada di mobil dan baru saja sampai di lobi rumah sakit. Klek. Juna membukakan pintu lalu Lucky dan Rasya keluar dari mobil. Juna, tunggulah di sini. Nanti Riri akan sampai ke sini dan kau langsung naik mobil yang ditumpangi oleh Riri. Baik, Tuan Muda. Jawab Juna sambil setengah membungkuk, paham maksud dari perintah Rasya. Setelah melihat Juna mengangguk, Rasya langsung berjalan masuk dengan Lucky ke dalam rumah sakit. Kenapa kau berjalan agak jauh dariku? Rasya mendekatkan Lucky dan merangkul tubuhnya. Ini kita lagi di rumah sakit, Rasya. Aku kan tidak enak kalau harus berjalan dekat-dekatan denganmu. Bisik Lucky pada Rasya, tidak ingin bicara terlalu kencang dan mengganggu ketentraman orang lain. Emangnya kenapa? Aku kan suamimu. Protes Rasya tidak peduli dengan apa yang dipikirkan oleh orang lain. Kau ini memang tidak cukup apa mengerjaiku di rumah saja? Kalau di luar begini kan aku malu, Rasya. Wajah Lucky memerah sebagian karena marah, sebagian karena malu. Hatinya sudah diobrak-abrik oleh Rasya, membuat Lucky sedikit geram. Tapi senang, bahkan Lucky sendiri tidak tahu apa yang sedang dirasakan dalam hatinya. Siapa pula yang ingin mengerjaimu, Kiana? Aku hanya ingin menunjukkan kepada dunia bahwa kau adalah istriku. Aku tidak ingin siapapun mendekatimu. Kau tahu artinya itu? Dia ini apa tidak bisa sehari aja tidak membuatku GR? Dia menjagaku seperti menjaga berlian. Padahal apa coba bagusnya aku? Dia saja tidak tahu bagaimana hidupku dulu di England. Aku bahkan hanya pegawai biasa. Tidak ada bagus-bagusnya. Tidak ada cantik-cantiknya. Bahkan aku suka minder karena temanku semua lebih cantik daripada aku. Kau membuatku sangat malu, Rasya. Gumam Lucky di dalam hatinya sangat malu dengan perilaku Rasya. Tapi juga sangat senang dengan semua kemanisan sikap Rasya, walaupun kadang Rasya memang selalu overprotective padanya. Kau ini terlalu posesif, Rasya. Lagian siapa juga yang menginginkan aku? Aku bukan model, aku tidak cantik, dan kau lihatlah, aku pas-pasan. Harusnya dulu kau melakukan ini pada Audrey, supaya dia tidak menyukai laki-laki lain, dan kau bodohnya membiarkan dia pergi bersama orang lain. Bisik Lucky di telinga Rasya, lagi-lagi menggoda Lucky sehingga membuat Lucky melotot menatapnya, dan mencubit pinggang Rasya yang hanya direspon dengan tawa kecil oleh Rasya. Sekali lagi kau mencubitku, aku tidak akan segan-segan menempelkan bibirku dan menyesap ke dalam mulutmu. Apa kau mau? Kode Rasya membuat Lucky langsung menggelengkan kepalanya dengan cepat. Kau jangan terus menggoda aku, Rasya. Aku malu. Ini kan di tempat umum. Kau ini bagaimana sih? Apa kau tidak tahu kita lagi di tempat umum? Lucky sudah cemberut meminta sedikit belas kasihan pada suaminya. Apa yang membuatmu malu? Aku kan sudah bilang kalau aku adalah suamimu. Dan kau tidak perlu malu padaku. Lagi pula, aku tidak melakukan apapun padamu. Aku hanya membuatmu dekat denganku, dan aku memastikan bahwa kau ini aman.
Rasya bicara dengan Lucky sambil mengeratkan rangkulannya dengan sedikit memaksa Lucky untuk menyandarkan kepalanya di bahu Rasya, tak peduli dengan penolakan Lucky. Rasya ingin Lucky melakukan itu, lalu Rasya melanjutkan kalimatnya. Aku ingin kita selalu terlihat romantis seperti ini, supaya tidak ada orang yang mengganggumu. Aku tidak suka bila melihat pria lain menyapamu atau yang mendekat padamu. Bisik Rasya pelan tapi cukup mengena ke hati Lucky. Kau benar-benar posesif, Rasya. Aku tidak peduli, pokoknya kau adalah milikku. Kau adalah istriku, kau adalah wanitaku, kau adalah calon ibu dari anak-anakku. Lukianada. Suara bariton seorang laki-laki yang terdengar bukanlah suara orang lokal yang memanggil Lucky. Ini membuat Rasya dan Lucky menengok ke belakang. Adrian?